Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Suara angin berdesir pelan di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi. Rumah-rumah kayu berjejer, sawah terbentang luas, dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Seorang wanita muda berjalan perlahan di tepi jalan desa. Matanya sembab, namun tetap menatap lurus ke depan. Namanya Sari. Usia 27 tahun. Rambut hitamnya terikat sederhana. Ia mengenakan baju lusuh, membawa keranjang kosong di tangan. Suara ibu-ibu terdengar di kejauhan. Itu Sari ya? Masih berani keluyuran di sini dia? Udah nggak tahu malu? Padahal udah bikin malu satu desa. Sari berhenti sejenak. Hatinya bergetar, tapi ia pura-pura tak dengar. Ia melanjutkan langkah, melewati tatapan sinis yang menusuk seperti duri. Sampai akhirnya dia tiba di depan sebuah rumah kecil dengan cat yang mulai terkelupas. "Bu, aku pulang," suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam angin. Dari dalam, seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya keras. "Itu Bu Lastri, ibunya." "Kamu ngapain pulang ke sini lagi? Mau bawa aib apa lagi?" Sari menunduk. "Aku cuma mau lihat ibu. Aku kangen." Bu Lastri menarik napas dalam. Matanya merah. "Kamu tahu nggak, sejak kejadian itu, semua orang menjauh dari keluarga kita. Bahkan tetangga sebelah nggak mau sapa lagi." Sari menggigit bibirnya. "Aku nggak pernah berniat bikin malu siapa-siapa, Bu. Tapi kamu udah bikin. Pergi, Sari. Ibu nggak kuat lagi lihat kamu di sini." Sari berdiri diam. Di balik matanya ada badai yang tak bisa dilihat siapapun. Langit mulai mendung. Petir menggelegar dari kejauhan, seolah semesta ikut merasakan luka yang tak terlihat. Tanpa kata lagi, Sari melangkah pergi. Pelan, sepi, dingin. Dari jendela rame-rama, mata-mata penuh curiga mengintai, berbisik, menuduh. Di ujung jalan desa, Sari berhenti. Ia menatap ke belakang. Desa yang dulu ia sebut rumah kini terasa asing. Dengan suara pelan, ia bicara pada dirinya sendiri. "Aku akan pergi, tapi suatu hari kalian semua akan tahu siapa aku sebenarnya." Langkahnya berbalik, menjauh, meninggalkan desa dan luka yang belum selesai. Hujan rintik mulai turun. Langit kelabu menggantung di atas tanah Tegalwangi. Sari menyusuri jalan setapak tanpa arah pasti. Sandalnya kotor, basah, tapi langkahnya tak berhenti. Di belakang, suara pintu rumah-rumah desa terdengar tertutup rapat, seolah keberadaannya jadi wabah. Ia berhenti di depan musola tua yang dulu selalu ia bersihkan. Teringat suara tawa anak-anak mengaji, lantunan ayat-ayat suci, dan sosok Pak Ustaz Malik, satu-satunya orang yang dulu pernah membelanya. Tapi sekarang, musola itu pun tertutup untuknya. Tiba-tiba, suara dari samping terdengar. "Sari?" Suara pria muda, pelan namun ragu. Sari menoleh. Itu Bayu, teman masa kecilnya. Kini ia jadi pemuda desa yang bekerja di koperasi. Bayu melangkah mendekat. Hujan membasahi bahunya. "Kamu beneran balik?" Sari mengangguk. "Hanya sebentar, tapi sepertinya aku memang gak pantas di sini." Bayu menarik napas panjang, matanya melihat ke tanah. "Aku tahu kamu bukan seperti yang mereka bilang, Sar. Tapi kamu tahu sendiri, lidah orang desa nggak bisa dibendung." Sari menatap Bayu. "Aku nggak minta dibela, Yu. Aku cuma pengen ibuku tahu aku masih anaknya." Bayu menunduk, suaranya pelan. Bu Lastri keras karena kecewa, bukan karena benci. "Kalau kecewa, kenapa harus menolak aku pulang?" Bayu terdiam. Hanya hujan yang menjawab. Sari menghela napas. "Aku akan pergi besok pagi. Kayaknya ini memang bukan tempatku lagi." Bayu menggigit bibirnya. "Kamu mau kemana?"
Sari tersenyum tipis. Ke kota? Mulai dari nol. Mungkin di sana gak ada yang tahu aku siapa. Jadi aku bisa jadi siapapun yang aku mau. Bayu memandangi wajah Sari lama. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, kamu tahu kemana harus pulang kan? Sari menatap langit kelabu. Kalau suatu hari aku pulang, itu karena aku sudah jadi seseorang. Bukan karena aku lari. Dan saat itu juga, Bayu tahu Sari yang ia kenal sedang berubah. Tak lagi jadi gadis yang selalu diam saat diinjak. Ia akan bangkit. Dan semua ini baru permulaan. Fajar menyingsing di desa Tegalwangi. Kabut masih menggantung rendah. Jalan tanah becek, dingin menyelimuti. Sari berdiri di pinggir jalan utama desa. Hanya membawa satu tas ransel lusuh dan secarik harapan yang belum jelas bentuknya. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang melambaikan tangan. Bahkan ibunya tak keluar dari rumah sejak semalam. Tiba-tiba, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Bayu datang. Mengenakan jaket biru dan helm hitam. Ia menghentikan motornya di depan Sari. "Masih niat pergi?" tanyanya, pelan. Sari mengangguk. Satu-satunya yang tersisa cuma langkah ke depan. Bayu menatap wajah Sari. "Kamu yakin bisa sendiri?" Sari menatap lurus. "Aku gak yakin, tapi kalau aku gak pergi sekarang, aku bakal selamanya dihancurkan sama ucapan orang-orang sini." Bayu menoleh ke arah rumah Bu Lastri. Tirai jendela sedikit terbuka. "Mungkin ibumu hanya butuh waktu." Sari menatap jendela itu. Air matanya hampir jatuh, tapi ditahan. Ia memalingkan wajah. "Kalau waktu bisa menyembuhkan, kenapa aku yang harus pergi?" Bayu tak menjawab. Ia hanya mengambil amplop kecil dari saku jaketnya. "Ini tiket bus dan uang seadanya. Simpan, jangan tolak. Ini bukan kasihan. Ini karena aku percaya kamu bisa bertahan." Sari terdiam. Jemarinya gemetar saat menerima amplop itu. "Terima kasih, Bayu." Bayu tersenyum lemah. "Kalau suatu hari kamu beneran pulang, aku pengen jadi orang pertama yang tahu kamu berhasil." Sari tersenyum, tapi senyum itu lebih mirip luka yang dilipat rapi. Bus tua warna biru mendekat perlahan, mengangkat debu jalanan. Sari menaiki anak tangga bus tanpa menoleh lagi. Dari jendela, ia melihat sekilas rumah-rumah yang dulu menjadi tempat tawa dan cerita. Sekarang, hanya jadi saksi bisu dari luka dan pengusiran. Sari berbisik dalam hati, "Selamat tinggal, Tegalwangi." Bus perlahan menjauh, meninggalkan desa dan membawa serta gadis yang dibuang. Tapi, tak hancur. 2 tahun sebelum kepergian Sari, desa Tegalwangi masih terasa damai. Semua mengenal satu sama lain. Tidak ada pintu yang dikunci rapat. Tidak ada wajah yang asing. Sari masih tinggal bersama Bu Lastri. Saat itu, ia menjadi guru mengaji anak-anak di musola kecil desa. Anak-anak menyukai Sari. Ia sabar, lembut, dan tak pernah mengangkat suara. Sampai suatu hari, desa digegerkan oleh berita tak terduga. Dana pembangunan musola hilang. 5 juta rupiah uang kas hasil gotong royong warga untuk memperbaiki atap musola. Warga berkumpul di balai desa. Suasana tegang. Pak RT menggebrak meja. "Ini bukan uang kecil." Dan hanya satu orang yang pegang kunci kotaknya. Sari berdiri di tengah kerumunan. Bingung. Keringat dingin membasahi punggungnya. Aku nggak pernah menyentuh uang itu, Pak RT. Aku cuma jaga kunci, tapi nggak pernah buka kotaknya sendirian." Tapi suara warga mulai bergemuruh. "Jangan-jangan dia yang ngambil buat beli handphone baru tuh, pura-pura alim. Padahal, lihat tuh, bajunya tiap minggu ganti. Jangan-jangan udah kebiasaan." Sari memandang wajah-wajah yang dulu menyapanya dengan senyum, kini penuh tuduhan. Bayu berdiri dari pojok ruangan. "Tunggu dulu, jangan asal tuduh. Harus ada bukti." Tapi suara Bayu kalah dengan kebencian yang mulai membakar. Bu Lastri berdiri perlahan dari bangku, suaranya pelan.
tapi menghantam keras. Kalau memang kamu gak bersalah, kenapa uangnya hilang di tanganmu, Sar? Sari menatap ibunya. Wajah itu dingin, tak ada kepercayaan di sana. Bu, aku bukan pencuri. Bu Lastri menunduk. Ibu gak tahu lagi harus percaya siapa. Dan hari itu, keputusan bulat diambil. Sari diminta menyerahkan kunci, mundur dari musola, dan diminta menjauh. Sementara tapi desas-desus di warung, pos ronda, dan pengajian menyebar lebih cepat dari logika. Sari mulai dijauhi. Tak ada yang menyapanya. Anak-anak dilarang belajar darinya. Dan sementara perlahan berubah menjadi selamanya. Sari hanya bisa menangis dayam-dayam di kamarnya. Memeluk sajadah yang mulai basah air mata. Ia hanya berbisik, lirih, kenapa semua orang percaya tuduhan, tapi gak ada yang tanya langsung ke aku. Beberapa hari setelah tuduhan itu mencuat, Sari berjalan melewati pasar kecil di tengah desa. Di tangannya hanya ada satu keranjang kosong, tapi di telinganya suara penuh tuduhan berbisik tajam. Itu dia yang ngambil uang musola. Senyumnya manis, tapi tangannya panjang. Pantesan ibunya gak pernah bangga. Sari hanya menunduk, tapi dadanya sesak. Ia berbelanja seperti biasa, mengambil cabai, menawar sedikit, mencoba hidup seperti tak terjadi apa-apa. Tapi satu demi satu, pedagang menolak uangnya. Maaf ya Sar, mending kamu belanja di tempat lain aja. Lagi gak enak hati ngelayanin pencuri uang amal. Suara itu menusuk, tapi Sari tak membalas. Ia hanya meninggalkan pasar, membawa pulang keranjang kosong dan beban yang makin berat. Di rumah, Bu Lastri duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Sari meletakkan keranjangnya. Bu, kenapa semua orang bersikap seperti ini? Bu Lastri masih diam. Sari menahan tangis. Aku anak ibu. Kenapa ibu gak percaya aku? Akhirnya, Bu Lastri menatapnya. Mata itu merah, tapi keras. Bukan soal percaya atau tidak, tapi semua mata tertuju ke rumah ini, Sar. Semua omongan nyasar ke nama keluarga kita. Sari mendekat. Tapi Bu, aku gak salah. Bu Lastri berdiri. Kadang Sar, bukan salah atau benar yang dilihat orang, tapi siapa yang paling mudah disalahkan. Sari terdiam. Kata-kata ibunya seperti palu yang menghancurkan harapan terakhir. Malam itu, ia duduk sendiri di beranda. Angin malam dingin menusuk. Bayu datang membawa 2 bungkus gorengan. Ia duduk di samping Sari. Aku tahu kamu gak salah, kata Bayu perlahan. Sari menatap ke depan. Tapi satu desa lebih percaya pada gosip daripada aku. Bayu mendesah. Gosip memang lebih cepat daripada kebenaran. Sari menarik napas panjang. Kalau gini terus, aku harus pergi. Bayu menoleh cepat. Pergi kemana? Sari menunduk. Aku gak tahu, tapi semakin aku di sini, semakin aku dilumat perlahan. Bayu mengepalkan tangannya. Kalau kamu pergi, kamu harus kembali suatu hari. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Sari tersenyum samar. Kalau Tuhan kasih kesempatan, aku akan buktikan semua ini salah. Dan malam itu, angin desa membawa janji diam-diam dari seorang wanita yang perlahan dihapus dari tanah kelahirannya. Tapi apa yang mereka lupakan adalah bahwa luka bisa berubah menjadi bahan bakar. Dan api itu baru mulai menyala. Pagi itu, suara kentongan terdengar di seluruh penjuru desa. Tanda warga dipanggil untuk rapat darurat di balai desa. Sari mendengar suara itu dari balik jendela rumahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bisikan di udara terasa lebih keras, lebih kejam. Bu Lastri berdiri di depan pintu rumah, tanpa suara. Sar, mungkin kamu gak usah ikut keluar hari ini. Sari menatap ibunya. Kenapa? Aku harus tahu apa yang mereka katakan tentangku. Balai desa sudah penuh sesak. Wajah-wajah familiar kini berubah menjadi dinding tuduhan. Ada Pak RT, Bu Darmi, si ketua PKK, Pak Surya ketua musola, dan puluhan warga lainnya.
Begitu Sari datang, semua mata langsung menoleh. Bisikan langsung berubah menjadi bisikan keras. Itu dia, masih berani datang. Udah jelas yang nyuri siapa. Pak RT berdiri dan mengetuk meja. Kita berkumpul hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Uang musola yang hilang sampai sekarang belum kembali, dan hanya ada satu nama yang terus disebut warga. Sari melangkah ke depan. Suaranya mantap. Kalau memang saya dituduh, saya minta buktinya. Pak Surya bersedekap. Kamu yang pegang kunci, kamu yang terakhir bersihkan musola. Dan sejak itu, uangnya hilang. Sari menatapnya tajam, tapi tidak ada yang lihat saya mengambilnya. Bu Darmi angkat suara. Kamu pikir warga sini bodoh? Mau kita percaya kamu begitu saja? Bayu berdiri dari bangku belakang. Kalian gak bisa seenaknya nuduh orang tanpa bukti. Tapi teriakan massa mengalahkan suaranya. Usir aja, dia bikin malu desa. Kalau dia masih di sini, musola nggak akan pernah damai. Sari berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi wajah yang dulu menyapanya dengan senyum, sekarang menatap seperti musuh. Pak RT mengangkat tangan, menenangkan suara warga, karena situasi sudah tidak kondusif. Dan demi menjaga ketenangan desa, kita minta Sari meninggalkan Tegalwangi, bukan sebagai hukuman, tapi untuk kebaikan bersama. Bu Lastri berdiri perlahan dari bangku. Suaranya serak. Kalau itu yang terbaik, biarkan dia pergi. Sari terdiam. Nafasnya berat. Dunia di sekelilingnya seperti membeku. Ia memandang satu persatu wajah orang-orang yang dulu ia bantu, ia ajari, ia doakan. Tak satu pun tersisa yang percaya padanya. Sari melangkah mundur, mata berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Suara hatinya bergetar pelan. Kalau inilah caramu menilaiku, maka aku akan pergi. Tapi suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan saat itu, bukan hanya Sari yang terusir dari desa, tapi juga keadilan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Sari mengemasi barang-barangnya. Hanya satu tas ransel kecil, satu sajadah, dan sepasang sandal butut. Suasana rumah sunyi. Bu Lastri duduk di ruang tamu, menatap kosong. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sari berdiri di ambang pintu. Bu Lastri menoleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Aku pamit, hening. Hanya suara ayam di kejauhan dan gemerisik daun di halaman. Aku nggak tahu harus kemana. Tapi aku tahu, aku nggak bisa di sini lagi. Bu Lastri mengangguk kecil, tapi matanya tidak melihat Sari. Hanya menatap jauh ke arah dinding. Sari menahan air mata, tapi akhirnya berkata pelan, kalau nanti ibu butuh aku masih anak ibu. Walau bukan anak yang bisa dibanggakan. Ia melangkah pelan keluar. Pintu rumah tertutup dengan suara pelan, tapi di hati Sari, suara itu seperti palu terakhir yang menghantam. Di jalan desa, langkahnya terasa berat. Tiap rumah yang ia lewati seperti memutar ulang kenangan masa kecil. Suara warga terdengar dari kejauhan. Syukurlah, dia akhirnya pergi, paling juga ke kota. Jadi pembantu. Semoga nggak bawa sial ke tempat lain. Bayu berdiri di ujung jalan, berdiri di samping motor tuanya. Ia membawa kantong plastik kecil. Kamu beneran mau pergi? Tanyanya pelan. Sari mengangguk. Bayu menyerahkan plastik itu. Sedikit bekal. Ada air, roti, sama uang transport. Jangan tolak. Sari menerimanya. Suaranya bergetar. Makasih Ayu, kamu satu-satunya yang gak berubah. Bayu mencoba tersenyum. Tapi senyum itu hanya pelengkap kesedihan yang tak bisa dibantah. Aku percaya kamu, Sar. Dunia ini luas, tapi aku yakin kamu bisa berdiri lagi. Sari mengangguk. Dan kalau aku berdiri lagi, aku bakal kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk buktikan bahwa aku layak.
Langkahnya terus menjauh, melewati gerbang desa, melewati batas yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Dan ketika Sari menoleh sekali lagi ke arah desa, ia tahu hari ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Langit Jakarta mendung, suara klakson, mesin, dan manusia bertubrukan dalam satu irama yang asing bagi Sari. Ia turun dari bus di Terminal Senen, hanya berbekal tas ransel, uang pas-pasan, dan harapan samar. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh. Dunia di sini tak punya waktu untuk iba. Sari berjalan pelan, menelusuri trotoar, mencoba mencari tempat untuk berteduh. Tak ada tujuan pasti, tak ada kenalan, hanya kota yang tak peduli. Sore hari, ia duduk di bawah jembatan penyeberangan. Tangannya menggenggam plastik pemberian Bayu. Roti itu masih utuh, tapi tenggorokannya terasa sesak untuk menelan. Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekat, rambutnya acak-acakan, membawa kantong kresek besar. Wajahnya keras, tapi matanya tajam. "Pertama kali di sini?" tanyanya sambil duduk di sebelah Sari. Sari menoleh. "Iya, saya nggak tahu mau kemana." Wanita itu tertawa kecil. Jakarta emang bukan tempat buat orang yang bimbang. Namanya Bu Marni, mantan pemulung. Kini bekerja bantu-bantu, cuci piring di warung tenda malam. "Kalau kamu nggak punya tempat nginep, ikut aja ke tempatku. Sempit, tapi nggak kehujanan." Sari terkejut. "Saya nggak mau merepotkan." Bu Marni menyipitkan mata. "Di kota ini, kalau kamu nungguin orang baik hati, kamu bakal mati kelaparan duluan." Akhirnya, Sari mengikuti Bu Marni ke sebuah gang sempit di daerah Cempaka. Rumah petakan kecil, 2 kasur tipis, dan bau pengap menyambut mereka. Malam itu, Sari tidur di lantai. Untuk pertama kalinya, ia sadar penderitaan di desa belum ada apa-apanya dibanding dinginnya kota yang tak mengenal nama. Tapi di dalam hatinya, satu hal tetap hidup, tekad. Pagi di Jakarta tak pernah pelan. Sari berdiri di tepi jalan, mengenakan baju pinjaman dari Bu Marni, blus lengan panjang dan rok polos. Rambutnya diikat sederhana, tangannya memegang selembar kertas lusuh berisi daftar alamat lowongan kerja yang ditempel di tiang listrik dekat terminal. Satu persatu ia datangi, minimarket, warung makan, toko baju bekas, di toko roti kecil. Seorang ibu parubaya menatap Sari dari ujung kepala sampai kaki. "Pernah kerja sebelumnya?" Sari menggeleng. "Belum, Bu. Tapi saya cepat belajar. Saya bisa bersih-bersih, bisa jaga kasir kalau diajari." Ibu itu menyipitkan mata. "KTP kamu dari desa ya?" "Tegal." "Apa tadi?" "Tegalwangi." "Jauh amat. Udah punya tempat tinggal?" Sari mengangguk pelan. "Tinggal sementara sama kenalan." Ibu itu melipat tangan. "Maaf ya, kami butuh yang pengalaman. Lagian sekarang banyak juga yang lebih cocok." Sari mengangguk. "Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih." Ia melangkah keluar, tapi baru beberapa meter terdengar suara di belakang. "Kita butuh kerjaan, bukan belas kasihan. Bukan tempat buat numpang hidup." Sari berhenti, tapi tak menoleh. Matanya mulai panas, tapi ia menahan. Ia melanjutkan langkah. Warung berikutnya, jawabannya serupa. Toko ketiga ditolak karena penampilan. Hingga matahari mulai condong ke barat, Sari kembali ke gang sempit, tempat tinggal Bu Marni, membawa kaki lelah dan hati yang makin berat. Bu Marni sedang menjemur pakaian. "Gimana?" Sari duduk di lantai, menggeleng. Ditolak. Semua bilang maaf, tapi maaf nggak ngisi perut. Bu Marni tertawa pahit. "Jakarta itu bukan tempat buat nunggu dikasihani. Di sini, kalau nggak kuat, ya hancur." Sari menunduk. Tapi di hatinya, bara kecil belum padam. Malam itu, ia menyalin kembali semua lowongan kerja yang ia temukan. Esok, akan dicoba lagi. Dan lagi. Sampai salah satu pintu mau terbuka.
Hari ketiga, pencarian kerja. Sari berdiri di depan sebuah warung makan Padang kecil di pinggir jalan. Spanduknya lusuh, dapurnya terbuka, tapi antrean selalu ramai. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia 50-an. Bu Leli, galak, suara lantang dan cepat naik pitam. Sari memberanikan diri masuk. "Permisi Bu, saya lihat ada tulisan dicari asisten dapur di kaca." Bu Leli menatapnya cepat. "Kamu bisa nyuci piring sampai bersih nggak?" Sari mengangguk. "Bisa Bu." "Berani bangun subuh?" Sari mengangguk lagi. "Berani nggak ngeluh kalau dikasih kerjaan banyak?" Sari mengangguk lebih keras. Bu Leli mendengus. "Besok subuh jam 4. Sekali kamu telat, out." Keesokan harinya, jam 3:40 pagi, Sari sudah berdiri di depan warung. Dingin, tapi ia tetap menunggu. Bu Leli datang dengan motor tua dan ekspresi ogah menyapa. Sari langsung mulai bekerja. Cuci piring, potong sayur, buang sisa makanan, lap meja, bersihkan lantai. Hari pertama tangannya lecet, badannya remuk, tapi ia tetap diam. Hari kedua, pelanggan ramai. Di tengah kesibukan, Sari tak sengaja menumpahkan kuah rendang ke kaki salah satu pelanggan. Lelaki itu berdiri marah. Kamu buta ya? Ini celana mahal, tahu nggak?" Sari langsung minta maaf. Panik. "Tolong Pak, maaf, saya bersihkan sekarang." Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, Bu Leli datang dan langsung menjewer telinga Sari. "Kamu ini ya, baru kerja udah bikin malu." "Bu, saya nggak sengaja. Kalau nggak becus, sana balik aja ke kampung." Kata itu menghantam keras. Balik ke kampung. Kata yang sama seperti pisau, mengiris harga diri Sari lagi. Malam itu, di kamar sempit tempatnya tinggal, Sari menatap tangannya yang lecet dan gemetar. Ia berkata pelan, hampir seperti berdoa, "Aku nggak akan balik sampai aku berdiri di atas kakiku sendiri." Di luar jendela, Jakarta tetap bising. Tapi di dalam dada Sari, api yang tadinya kecil mulai menyala besar. 3 minggu sudah Sari kerja di warung Bu Leli. Ia tak pernah telat, tak pernah membantah, tapi perlakuan kasar, bentakan, dan kerja tanpa jeda terus datang setiap hari. Sore itu, saat semua piring sudah dicuci dan lantai pel, Sari duduk sebentar di belakang warung. Tangannya penuh luka, tapi matanya tetap terang. Dari kejauhan, terdengar suara anak muda ngobrol sambil main HP. "Hey bro, gue belajar desain di HP aja loh. Banyak sekarang yang ngajarin di YouTube." "Serius loh? Pakai aplikasi doang?" "Iya, edit foto, bikin poster, bikin katalog jualan. Banyak yang minta sekarang." Kata-kata itu menggantung di kepala Sari. Malam harinya, Sari pinjam HP Bu Marni sebentar. Dengan sinyal papasan dan baterai hampir habis, ia mencari video cara belajar desain dari nol. Ia terpaku. Dunia yang tak pernah ia tahu terbuka pelan-pelan. Esok malam, ia pinjam lagi. Lalu malam berikutnya, ia mulai belajar tentang warna, font, tata letak, menggambar ulang logo warung Bu Leli pakai kertas bekas nasi bungkus, mewarnainya pakai spidol tua anak tetangga sebelah. Bu Marni melihat dan bertanya, "Kamu bikin apaan, Sar?" Sari tersenyum. "Iseng Bu, pengen belajar sesuatu yang bisa saya bawa kemanapun. Biar tangan ini nggak cuman tahu sabun cuci piring." Dan pada hari Minggu, ketika warung tutup, Sari diam-diam mencetak ulang menu warung, pakai font yang rapi, warna menarik, dan gambar makanan buatan sendiri di HP pinjaman. Senin pagi, Bu Leli melihat kertas itu di meja. Keningnya berkerut. Siapa yang bikin ini? Sari maju pelan. "Saya Bu, maaf kalau lancang." Bu Leli menatap lama. "Kamu yang gambar semua ini?" "Iya Bu, saya cuma belajar sedikit." Bu Leli menaruh menu itu di meja kasir. Tak berkata apa-apa, tapi ekspresinya tak segalak biasanya. Hari itu, warung lebih ramai dari biasanya.
Dan Sari menyadari sesuatu. Ia mungkin bukan siapa-siapa hari ini. Tapi kalau terus melangkah, ia bisa jadi apapun. Benih yang ia tanam dalam diam mulai tumbuh. Sementara Sari mulai bangkit di kota. Desa Tegalwangi, dayam-dayam menyimpan bom waktu. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasa. Sumber air desa mulai mengering. Sawah-sawah retak, pompa air rusak, dan bantuan pemerintah tak kunjung datang. Warga panik. Banyak yang mulai membeli air bersih dari luar dengan harga mahal. Tapi tak semua mampu. Di balai desa, Pak RT mengumpulkan warga. Kita butuh solusi cepat. Kalau sumur utama nggak dibenahi, kita nggak punya air buat seminggu ke depan. Bu Darmi angkat tangan. Kenapa kita nggak minta bantuan dari luar desa aja? Pak RT menggeleng. Sudah, tapi tak ada yang respon cepat. Kita cuma desa kecil. Dana terbatas. Semua saling lempar. Bayu berdiri dari kursinya. Matanya tajam. Kalau saja kita dulu nggak usir Sari. Semua menoleh. Pak Surya menyipitkan mata. Apa hubungannya Sari sama ini? Bayu melangkah maju. Dia dulu pernah belajar manajemen sumber daya air. Dia bahkan pernah bantu buat desain sirkulasi air sederhana waktu kegiatan Karang Taruna dulu. Tapi kalian buang dia sebelum dia bisa ngasih kontribusi apa-apa. Suasana hening, tak ada yang menjawab. Bu Darmi tertawa sinis. Mau gimana? Dia udah pergi. Udah jadi orang kota sekarang. Mana mungkin balik lagi ke tempat yang udah ngusir dia. Pak RT duduk lemas. Tapi kalau krisis ini makin parah, kita bisa kehabisan air sebelum seminggu. Bayu berdiri pelan, suaranya tegas. Aku akan cari dia, entah dimanapun dia sekarang. Aku yakin dia belum lupa tanah ini. Dan di malam yang sama, Bayu naik motor tuanya, menembus jalanan sepi menuju kota, membawa rasa bersalah, satu desa, dan sebuah harapan terakhir. Senja di Jakarta mulai turun. Langit oranye memantul di kaca jendela warung tempat Sari bekerja. Hari itu ia pulang lebih awal, membawa 2 bungkus gorengan dan kepala penuh rencana. Ia baru saja dapat tawaran desain kecil dari pemilik warung sebelah sebuah langkah kecil menuju mimpi yang dulu nyaris padam. Saat membuka pintu rumah petakan milik Bu Marni, langkahnya terhenti. Di depan gang berdiri seseorang yang tak asing. Jaket biru, sepatu lusuh, mata yang penuh kenangan. Bayu. Sari membeku. Bayu pun diam, tak tahu harus mulai dari mana. Beberapa detik berlalu dalam hening, sampai akhirnya Sari bicara lebih dulu. Kenapa kamu di sini? Bayu menelan ludah. Aku nyari kamu. Udah 3 hari muter-muter. Akhirnya nemu warung tempat kamu kerja. Sari memalingkan wajah. Udah lama banget, gak ada kabar. Tiba-tiba muncul. Bayu mendekat pelan. Desa kita lagi krisis air. Sumur utama rusak. Semua sistem gagal. Dan mereka gak tahu harus minta tolong ke siapa. Sari menghela napas panjang. Terus kenapa ke aku? Bayu menatapnya dalam. Karena kamu satu-satunya orang yang pernah peduli sebelum mereka semua buang kamu. Sari menatap tajam. Setelah semua yang mereka lakuin, setelah aku dijewer depan umum, diteriaki maling, diusir dari rumah sendiri, Bayu menunduk. Aku gak bisa minta kamu maafin mereka, Sar. Tapi aku tahu, kamu punya hati yang gak kecil. Hening, Bayu melanjutkan. Pelan, ini bukan tentang mereka. Ini tentang puluhan keluarga yang kehabisan air. Tentang anak-anak yang gak bisa mandi ibu-ibu yang masak pakai air galon. Dan sawah yang hampir mati. Sari masih diam. Bayu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan peta desa. Catatan aliran air lama dan foto kondisi sumur terkini. Aku tahu kamu gak punya kewajiban. Tapi aku percaya kamu masih punya pilihan. Sari menatap semua yang dibentangkan Bayu. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi wajahnya tetap tenang. Aku gak janji mau pulang. Tapi kirim semua datanya ke aku.
biar aku lihat dulu. Kalau memang masih bisa diselamatkan. Ia menarik napas dalam. Mungkin aku harus balik. Tapi bukan sebagai pengemis ampun. Aku balik sebagai seseorang yang dulu kalian buang. Bayu tersenyum lelah. Itu jawaban terbaik yang bisa aku harap. Dan malam itu, Sari kembali menyalakan laptop pinjaman. Menatap file demi file. Gambar demi gambar. Masa lalu mulai menantang masa depannya. Dan Sari siap menyambutnya. Sudah 3 hari, Sari menelaah data yang dikirim Bayu. Peta saluran air lama, struktur sumur desa, hingga foto-foto keretakan tanah. Ia bahkan begadang semalam penuh, mencoret kertas, menggambar ulang sistem distribusi air sederhana dari tangki cadangan yang bisa dibuat dari barang bekas. Pagi ini, Sari video call dengan Bayu. Aku udah selesai buat konsepnya. Butuh tangki penampung, jalur paralel dari 2 titik mata air sisa, sama bantuan tenaga buat instalasi awal. Bayu mengangguk. Kalau kamu siap, aku ajak kamu presentasi langsung di balai desa. Sari terdiam sejenak. Kamu yakin mereka mau dengar aku ngomong? Bayu tersenyum. Kalau nggak ada pilihan lain, bahkan suara yang pernah mereka buang akan terdengar paling bijak. Sari menatap layar. Oke, aku pulang. 3 hari kemudian, Sari kembali menginjak tanah Tegalwangi. Langkahnya mantap, tapi detak jantungnya tak bisa disembunyikan. Warga yang melihatnya hanya diam. Beberapa menunduk, beberapa mengernyit. Di balik jendela, suara-suara sumbang mulai terdengar lagi. Dia balik lagi? Ngapain sekarang? Mau pamer? Atau cari panggung buat dipuji-puji? Di sisi lain desa, di rumah besar Budarmi, suara amarah meletup. Kenapa dia dibawa balik? Kenapa kita harus percaya sama orang yang dulu dituduh maling? Pak Surya duduk di seberang. Bayu bilang dia bawa solusi. Kita butuh air, bukan dendam. Budarmi menyipitkan mata. Kalau dia berhasil, semua warga bakal anggap dia pahlawan. Dan itu bikin kita kelihatan seperti pecundang. Pak Surya menatap serius. Kita nggak butuh menang, kita butuh air. Tapi Budarmi sudah berdiri. Aku nggak akan biarkan dia jadi bintang di tempat ini. Tidak semudah itu. Dan malam itu, ketika Sari sedang mempersiapkan slide presentasi sederhana, dari laptop pinjaman, seseorang mengetuk pintu rumah kecil tempat ia menginap. Seorang ibu tua berdiri di luar. Wajahnya keras, matanya tajam. Kamu boleh pintar, boleh pulang, tapi jangan pikir kamu bisa merubah cara orang melihatmu, nak. Lalu, ia pergi, meninggalkan kalimat yang terasa seperti bayangan dari masa lalu. Tapi Sari hanya tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku gak datang untuk mengubah pandangan mereka. Aku datang untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Balai desa Tegalwangi pagi itu penuh. Kursi kayu berjejer, warga duduk tegang, beberapa berbisik pelan. Di depan, sebuah layar proyektor sederhana terpajang. Sari berdiri sendiri di depan ruangan, memegang pointer. Tangan gemetar, tapi sorot matanya tajam, matang, berbeda dari dulu. Pak RT berdiri. Baik, kita beri waktu untuk Sari menjelaskan solusi yang ia tawarkan. Sari menatap seisi ruangan. Beberapa wajah menunduk, beberapa masih menatap sinister masuk Budarmi yang menyilangkan tangan dengan ekspresi tajam. Sari menarik napas, lalu bicara. 2 minggu saya pelajari kondisi sumur kita. Dari peta lama, saya temukan 2 titik sumber air kecil yang masih aktif, tapi tidak dimanfaatkan. Ia klik tombol, tampak gambar saluran air alternatif. Saya desain sistem penyaluran paralel sederhana, menggunakan pipa bekas dan tangki penampungan sementara dari drum plastik. Tidak butuh listrik, hanya gravitasi. Warga mulai saling melirik. Beberapa mengangguk pelan. Kalau semua warga gotong royong bantu, kita bisa bangun sistem ini kurang dari 5 hari. Biayanya jauh lebih murah
dari pompa listrik baru. Suara pelan terdengar dari tengah ruangan. Kalau berhasil, kita bisa nyiram sawah lagi. Gak perlu beli air galon tiap hari. Tapi tiba-tiba, suara keras memotong. Boleh tanya? Bu Darmi berdiri. Wajahnya menyeringai. Sari, kamu pinter ya sekarang. Tapi satu hal, kami dulu buang kamu karena alasan. Sekarang kamu balik, bawa solusi. Enak banget. Sari menatap Bu Darmi. Tak gentar, saya nggak balik buat dihormati. Saya balik karena air lebih penting dari luka. Ruangan hening. Sari melanjutkan, saya nggak minta kalian percaya saya. Tapi lihat rancangannya. Coba kerjakan bersama. Kalau gagal, saya yang tanggung semua biaya materialnya. Pak RT menatap warga, lalu berdiri. Saya dulu termasuk yang ikut mendorong Sari pergi. Tapi sekarang, dia berdiri di sini. Bukan untuk balas dendam, tapi buat bantu. Itu lebih dari cukup buat saya. Satu persatu warga mulai berdiri. Saya siap bantu, asal ada yang mimpin. Saya bisa pinjamin pipa dari kebun belakang. Kalau demi air, saya ikut. Bu Darmi diam. Tapi tatapannya menunjukkan satu hal. Ia kalah untuk pertama kalinya. Dan di tengah kerumunan yang mulai bergerak, Sari berdiri. Tak menangis, tak tersenyum lebar. Hanya satu bisikan kecil di hatinya. Ini baru awal. Hari pertama pembangunan sistem air darurat dimulai. Warga Tegalwangi yang dulunya saling menuding, kini mulai mengangkat cangkul dan pipa bersama. Sari memimpin tim kecil bersama Bayu, Pak Darto, dan beberapa anak muda. Mereka menggali jalur saluran, mengukur tekanan tanah, dan menyusun tangki dari drum plastik bekas. Bayu berseru, "Kalau jalur ini selesai, kita tinggal sambung ke sumber di belakang bukit." Sari tersenyum. "Iya, tinggal tes aliran terakhir. Kalau lancar, besok kita punya air." Tapi tak jauh dari sana, di balik pagar bambu, Bu Darmi berdiri diam bersama Seno, keponakannya yang dulu pernah gagal ikut pemilihan Karang Taruna. "Kalau proyek ini berhasil," gumam Bu Darmi, "nama Sari bakal naik. Semua orang bakal lupakan masa lalunya. Dan aku, seperti orang bodoh yang pernah mengusir dia." Seno melipat tangan. "Terus kita harus gimana?" Bu Darmi menyempitkan mata. "Bocorkan tangki cadangan itu malam ini, biar gagal total. Lalu kita bilang desainnya cacat. Selesai." Malam tiba. Warga pulang. Sari dan Bayu tetap tinggal untuk memeriksa sambungan pipa terakhir. "Kayaknya kita berhasil ya," kata Bayu sambil duduk di atas drum. Sari menatap langit. "Aku belum berani bilang berhasil. Tapi untuk pertama kalinya, aku nggak takut gagal." Mereka tertawa kecil. Tapi tak sadar, dari kejauhan, dua bayangan bergerak diam-diam di area tangki. Seno dan temannya membuka tutup bawah tangki. Air mulai merembes keluar. Malam itu, suara air menetes pelan. Tapi dampaknya bisa menghancurkan segalanya. Pagi harinya, warga berkumpul, siap menyambut air pertama. Sari berdiri di depan keran utama. Bayu memberi isyarat. "Siap?" Sari mengangguk. "Ayo." Bayu putar tuas. Beberapa detik, tak ada apa-apa. Lalu, TETES, ... TETES, ... Lambat, hingga akhirnya mati total. Warga mulai ribut. "Loh, kok nggak keluar? Katanya sistemnya bagus. Jangan-jangan emang desainnya salah." Sari panik. Ia dan Bayu lari ke area tangki belakang. Dan drum tangki kosong. Basah kuyup di bagian bawah. Terlihat jelas Sada yang membuka paksa katup penguncinya. Sari terdiam, napasnya pendek. Bayu mengepalkan tangan. "Sari, ini bukan kesalahan sistem. Ini sabotase." Sari menggeleng. Tapi warga nggak akan percaya. Mereka cuma lihat air nggak keluar. Dan dari kejauhan, Bu Darmi menyeringai, bersandar di tiang bambu,
sambil berkata pelan, "Selamat datang kembali di desa yang kau kira sudah berubah, Sari." Warga mulai bubar dari area keran utama dengan wajah kecewa. Pak Surya mendekat ke Pak RT sambil bergumam, "Udah kuduga, semua ini cuma pencitraan. Airnya nol." Bu Darmi berdiri di tengah kerumunan, suara lantang. "Saya nggak bilang dia penipu, tapi hasilnya, ya lihat sendiri. Kadang, yang terlalu ingin jadi pahlawan, justru lupa sama kenyataan." Beberapa warga mengangguk pelan. Kepercayaan yang mulai tumbuh perlahan gugur kembali. Di sisi belakang desa, Sari berdiri menatap drum kosong. Tangan gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah. Bayu menendang batu kecil. "Udah jelas, ini sabotase. Kita laporin ke Pak RT sekarang juga." Sari menggeleng. "Belum. Kita harus pastikan bukti. Kalau cuma nuduh balik tanpa data, kita sama aja kayak mereka dulu waktu nuduh aku." Bayu diam, lalu mengangguk. Sari memeriksa penutup katup yang jebol. Ia mengambil foto, lalu menelusuri jejak air yang menetes ke arah semak. Dan di balik semak, ia menemukan sarung tangan basah, senter kecil, dan sandal jepit. Ukurannya besar, tapi familiar. Sari memotret semuanya. Pagi berikutnya, Sari berdiri di balai desa. Kali ini bukan untuk minta kesempatan, tapi untuk menghadapkan kebenaran. Pak RT menggelar pertemuan darurat. Semua warga hadir, termasuk Bu Darmi. Sari maju ke depan. Ia menyalakan proyektor kecil. Ini bukti bahwa sistem air tidak gagal, tapi disabotase. Gambar ditampilkan, katup yang jebol, jejak air, sarung tangan, sandal, semua disusun rapi. Dan sandal ini persis seperti yang dipakai salah satu orang yang beberapa hari ini selalu mengawasi proyek dari jauh, Seno. Seluruh warga menoleh ke arah Seno yang duduk di pojok. Seno berdiri cepat. "Itu bukan punya saya." Tapi Bu Darmi panik, berdiri. "Udah, gak usah dibesar-besarin, biarin aja. Toh sistemnya juga belum tentu awet." Pak RT menatap Bu Darmi tajam. "Ibu, apa ibu terlibat?" Bu Darmi menggertakkan gigi. "Saya cuma gak mau desa ini tunduk sama orang yang dulu bikin malu." Pak Surya berdiri perlahan. "Kita semua bikin malu waktu itu, Bu. Tapi sekarang, malunya ganda karena kita nyaris buang satu-satunya orang yang bener-bener mau bantu." Sari berdiri tenang. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. "Saya tidak datang untuk dihormati. Saya datang karena saya tidak mau desa ini kehausan karena dendam." Pak RT menunduk. "Kami yang salah, Sari. Mulai dari sekarang, kamu yang pimpin proyek ini." Warga bertepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri. Dan Bu Darmi, ia berjalan keluar balai desa kalah dalam perang yang ia mulai sendiri. Sari menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia menang bukan dengan balas dendam tapi dengan bukti dan keberanian. 2 hari setelah balai desa jadi saksi kejujuran Sari, seluruh warga bergotong royong membangun ulang sistem air. Sari berdiri di sisi tangki penampungan yang kini lebih besar dan lebih aman. Ia memegang diagram sambil mengarahkan warga. Nada suaranya tegas, tapi tenang. "Pak Darto, pipa utama tolong dikunci di bagian utara. Nanti tekanan air bisa merata ke rumah-rumah bawah. Bayu, sambungan di dekat sawah dicek lagi. Takut ada bocor." Anak-anak muda yang dulu hanya diam, kini ikut bekerja. Ibu-ibu menyiapkan makanan. Bapak-bapak menggali tanah. Dan tak ada lagi bisik-bisik sumbang seperti dulu. Sore hari itu, mereka berkumpul di depan keran utama yang sudah selesai dipasang ulang. Pak RT berdiri di samping Sari. "Silakan, ini momen kamu." Sari mengangguk. Ia memutar tuas perlahan. Beberapa detik, lalu terdengar suara. Bla 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 shes. Air mengalir deras, jernih, bersih. Beberapa anak bersorak, langsung mencuci tangan dan wajah. Ibu-ibu berteriak bahagia. "Ya Allah,
airnya keluar. Akhirnya kita nggak perlu beli galon lagi. Pak Surya menatap Sari dari jauh. Ia mendekat. Maafkan kami, Nak. Kamu pernah kami usir. Tapi kamu tetap kembali dengan kepala tegak. Kamu bukan cuma pintar, kamu kuat. Sari tersenyum pelan. Saya cuma pengen buktiin bahwa saya bukan seperti yang kalian kira. Bu Lastri, ibunya, berdiri di ujung kerumunan. Tak bicara, wajahnya muram, matanya basah. Sari menatapnya, tapi belum mendekat. Belum saatnya. Malam itu, di rumah kecil tempat ia sementara tinggal, Sari menulis di buku catatan kecil. Hari ini bukan kemenangan, tapi penyembuhan. Air tak hanya membasahi tanah, tapi membasuh luka yang lama mengering tanpa pernah sembuh. Dan desa Tegalwangi akhirnya punya alasan untuk mulai berubah. Sudah 2 hari air mengalir di desa. Warga mulai kembali tersenyum. Sawah disiram lagi. Ember-ember penuh. Anak-anak main air di sore hari. Tapi satu hal belum berubah. Sari dan ibunya belum berbicara. Bu Lastri hanya menatap dari kejauhan. Setiap kali Sari lewat depan rumah, ibunya langsung masuk ke dalam. Tak ada kata, tak ada tatapan. Bayu melihat semua itu dan berkata pelan, "Kamu udah buktiin segalanya ke seluruh desa, tapi luka paling dalam cuma bisa disembuhkan dari satu orang." Sari mengangguk. Ia tahu. Dan malam itu, ia memberanikan diri, berdiri di depan rumah tua yang dulu ia tinggali. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Beberapa detik, tak ada jawaban. Lalu suara dari dalam, pelan. Pintu nggak dikunci. Sari masuk pelan. Bu Lastri duduk di kursi tua dekat jendela, menatap gelap. Mereka diam lama, sampai akhirnya Sari membuka suara. "Saya cuma mau bilang, air udah ngalir, Bu." Bu Lastri tetap menatap keluar. "Saya tahu," kata warga, "sawah kita juga udah bisa disiram lagi. Masih hening." Sari menunduk. "Waktu itu saya nggak mencuri, Bu. Uang di dompet itu jatuh di dapur. Saya nemuin dan saya simpan buat diserahin. Tapi keburu." Bu Lastri memotong pelan. "Aku tahu." Sari menoleh pelan. "Apa?" Bu Lastri menarik napas panjang. "Setelah kamu pergi, aku nemuin bukti di belakang lemari. Tapi waktu itu aku malu, terlalu gengsi buat narik kata-kata sendiri. Jadi aku diam." Air mata mulai jatuh di pipi Sari. "Jadi semua ini bisa dicegah, tapi kamu biarin aku pergi tanpa satupun pembelaan." Bu Lastri menatap Sari. Matanya penuh genangan. "Karena aku nggak tahu cara minta maaf sama anak sendiri." Sari menutup mulutnya, menahan isak. Bu Lastri berdiri pelan, suaranya bergetar. "Maaf, ya Nak." Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ibu dan anak itu saling berpelukan. Bukan pelukan yang panjang, bukan juga dramatis, tapi cukup untuk menyembuhkan luka yang tak pernah sempat dibalut. Malam itu, tak ada suara di rumah tua itu. Hanya 2 hati yang akhirnya saling bicara. Pagi itu, Sari duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia menggambar ulang sistem irigasi cadangan, sambil mencatat kebutuhan bahan tambahan untuk perbaikan lanjutan. Tiba-tiba HP milik Bayu yang ia pinjam sejak awal berbunyi. Notifikasi masuk dari email. Bayu mendekat. "Itu email dari siapa?" Sari membuka dan membaca pelan. Wajahnya langsung berubah serius. "Ini dari NGO lingkungan. Mereka lihat desain sistem air yang aku unggah ke forum terbuka minggu lalu." Bayu mengangkat alis. "Yang kamu posting iseng itu?" Sari mengangguk. "Mereka bilang desainku sederhana, tapi sangat aplikatif. Mereka lagi butuh tenaga lokal buat proyek air bersih di daerah perbukitan. Honornya lumayan." Bayu terdiam. "Jadi kamu mau ikut?" Sari menunduk. "Aku nggak tahu. Di sana
aku bisa bantu lebih banyak orang, bisa berkembang. Tapi tatapannya menerawang ke desa. Di sini aku baru ngerasa mulai diterima, baru rekam hubungan sama ibu. Baru ngerasa jadi bagian dari tempat yang dulu buang aku. Bayu menatap Sari. Kamu nggak salah ambil kesempatan, desa ini bisa jalan sendiri sekarang. Kamu udah wariskan ilmu, bukan cuma air. Sari tersenyum kecil. Aku nggak tahu. Di sana aku bisa bantu lebih banyak orang, bisa berkembang. Tapi tatapannya menerawang ke desa. Di sini aku baru ngerasa mulai diterima, baru rekam hubungan sama ibu. Baru ngerasa jadi bagian dari tempat yang dulu buang aku. Bayu menatap Sari. Kamu nggak salah ambil kesempatan, desa ini bisa jalan sendiri sekarang. Kamu udah wariskan ilmu, bukan cuma air. Sari tersenyum kecil. Lucu ya, dulu aku lari dari tempat ini, sekarang aku takut ninggalin lagi. Bayu menghela napas. Kadang pergi itu bukan lari, tapi bagian dari tumbuh. Sari terdiam. Malam harinya, di balai desa, Sari mengumpulkan warga. Ia berdiri di depan, seperti biasa. Tapi kali ini, ucapannya beda. Saya dapat tawaran untuk bantu proyek air bersih di tempat lain. Saya belum putuskan, tapi saya ingin bilang, kalau saya pergi, bukan berarti saya lupa. Dan kalau saya tetap, bukan karena takut bermimpi lebih besar. Pak RT berdiri. Sari, kami semua tahu, kamu bukan milik desa ini aja. Tapi kamu juga bagian dari perubahan yang lebih besar. Bu Darmi berdiri pelan di belakang ruangan. Kali ini, untuk pertama kalinya, ia bicara tanpa nada sinis. Kalau kamu pergi dengan bangga, karena sekarang kamu bukan anak yang pernah diusir lagi. Dan Sari tak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya, pilihan ada di tangannya. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia pantas. Malam sebelum keputusan besar, Sari duduk sendiri di beranda rumah. Di tangannya ada 2 lembar kertas, tawaran resmi dari NGO, dan satu lagi, amplop lusuh yang baru ia temukan di bawah bantal tempat tidur ibunya. Di atas amplop itu tertulis, untuk Sari. Jangan dibuka sebelum kamu benar-benar siap. Tulisan tangan itu tak asing. Pelan-pelan Sari membuka. Tangannya gemetar. Sari, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku gak pernah sempat bicara langsung. Aku bukan ayah yang baik. Aku pergi tanpa pamit. Aku pengecut. Tapi bukan karena aku gak sayang. Justru karena aku terlalu sayang, tapi gak tahu cara jadi pelindung. Sari mulai menghapus air mata yang jatuh tanpa permisi. Kamu selalu jadi anak paling kuat. Aku dengar kabar kamu dari jauh, diam-diam, lewat orang, lewat berita kecil. Dan sekarang aku tahu, kamu lebih dari yang bisa aku bayangkan. Kalau nanti kamu punya pilihan besar, nak, ingat ini. Pergi untuk tumbuh itu bukan pengkhianatan. Tapi lupa dari mana kamu berangkat. Itu yang membuatmu hilang. Kemanapun kamu melangkah, rumah selalu menunggu. Ayah. Sari menutup surat itu dengan tangan gemetar. Suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Bayu datang. Turun pelan. Besok kamu jadi berangkat? Sari berdiri menatap langit. Entah kenapa, jawabannya baru jelas malam ini. Bayu mengangguk. Kamu yakin? Sari menoleh padanya. Besok pagi aku kumpulin semua warga. Jawabannya bukan cuma buat aku, tapi buat semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa tidak sendiri. Walau keputusan besar harus diambil sendiri. Pagi itu, balai desa kembali penuh. Bukan karena krisis, bukan karena konflik, tapi karena semua orang menunggu satu hal. Pilihan Sari. Sari berdiri di depan warga. Tak ada proyektor, tak ada diagram. Hanya suara yang tenang dan tatapan yang tidak lagi merendah tapi juga tidak menyombong. Terima kasih, karena buat pertama kalinya
Aku berdiri di sini bukan sebagai beban, bukan sebagai anak yang pernah dibuang. Ia menarik napas. Tapi sebagai bagian dari kalian. Warga menunduk, beberapa tersenyum. Bayu berdiri di samping dengan tangan mengepal pelan. Sari melanjutkan, aku dapat tawaran untuk bantu proyek air di wilayah perbukitan, tempat yang lebih sulit dari sini. Lebih rawan, tapi juga lebih butuh. Semua hening. Sari menatap ke arah ibunya. Bu Lastri menatap balik. Tak berkata apa-apa. Tapi kali ini tak ada luka di matanya. Hanya restu yang tak terucap. Aku sudah putuskan. Sebelum kalimat itu selesai, tiba-tiba seorang kurir masuk terburu-buru membawa map besar. Permisi, ini untuk Mbak Sari. Surat dari Dinas Lingkungan Kabupaten. Sari membuka map itu di depan semua orang. Wajahnya terkejut. Surat itu berisi permohonan bantuan konsultasi sistem air bersih untuk 3 Desembera kering di kecamatan tetangga. Pak RT membaca cepat, lalu berseru, ini bukan cuma satu proyek SAR, ini awal jaringan yang lebih luas. Warga mulai bertepuk tangan. Sari menatap surat itu, lalu berkata pelan, jadi jawabanku. Ia menatap semua wajah yang dulu sempat mengusir, tapi kini menunggu dengan harap. Aku akan pergi, tapi bukan untuk melarikan diri. Aku akan kembali, bukan sebagai anak yang butuh maaf, tapi sebagai seseorang yang bawa solusi. Ia tersenyum. Mulai sekarang, desa ini bukan cuma rumah, tapi fondasi pertama dari perjalanan yang lebih besar. Semua warga berdiri. Tepuk tangan menggema. Bu Darmi berdiri di belakang. Kali ini, ia tidak menunduk, tidak pergi. Ia ikut tepuk tangan pelan, tapi tulus. Dan Bayu, ia menatap Sari penuh bangga. Pergilah sejauh kamu mau. Tapi jangan lupa, kita semua nunggu kamu pulang. Sari menatap langit pagi yang biru. Dan untuk pertama kalinya, semua luka menjadi kekuatan. Pagi itu, langit Tegalwangi tampak cerah, tapi di halaman rumah Bu Lastri, suasana haru terasa di udara. Sari berdiri dengan ransel di punggung, menatap rumah kayu yang dulu jadi saksi luka. Kini jadi tempat ia berpamitan. Di tangannya, selembar surat yang ia lipat rapi. Ia taruh pelan di meja ruang tamu, tepat di samping foto lama ayahnya. Lalu ia bicara pelan ke arah ibunya. Bu, aku berangkat. Bu Lastri berdiri, menatap wajah anaknya. Aku gak bisa janji akan sering pulang, Bu. Tapi aku janji, kemanapun aku pergi, aku bawa nama kita. Bukan karena malu, tapi karena aku bangga lahir dari sini. Bu Lastri mengangguk, tak ada pelukan berlebihan. Tapi air mata yang jatuh cukup untuk bicara semuanya. Beberapa jam kemudian, di dalam mobil angkutan yang membawa Sari ke kota, ia membuka HP dan mulai mengetik pesan untuk Pak RT, Bayu, dan semua warga yang punya kontaknya. Untuk Tegalwangi, dulu kalian mengusirku. Aku marah, aku terluka, tapi diam-diam aku rindu. Kini kalian menerimaku kembali, bukan karena aku memaksa, tapi karena waktu membuka mata kita semua. Terima kasih sudah memberiku luka, karena dari sana aku belajar berdiri. Terima kasih sudah memberiku kesempatan, karena dari sanalah aku mulai terbang. Aku pergi, tapi aku tidak benar-benar pergi, karena aku akan selalu membawa kalian dalam setiap langkah perubahan yang aku buat nanti. Sari. Bayu membaca pesan itu di warung kopi. Ia tersenyum kecil. Pak RT membacanya di balai desa, lalu menatap langit. Bu Darmi diam-diam membaca dari HP keponakannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa kalah, tapi lega. Dan desa itu, untuk pertama kalinya, benar-benar merasa memiliki Sari. 2 minggu sejak Sari meninggalkan Tegalwangi. Kini, ia berdiri di tengah perbukitan kering di Desa Wanaraja, lokasi proyek air bersih barunya. Cuaca panas, tanah retak, anak-anak berjalan jauh,
hanya untuk mendapatkan seember air keruh dari sungai. Sari menatap semuanya. Pemandangan ini mirip seperti dulu, tapi kali ini ia datang bukan sebagai orang yang mencari pembuktian. Ia datang sebagai solusi. Bayu mengirim pesan tiap malam. Bu Lastri juga mulai rutin berkabar lewat tetangga yang punya ponsel. Dan warga Tegalwangi mulai menanam di sawah yang dulu kering. Semua bergerak, semua berubah. Di hari ke-7 proyek, seorang pria mendekati Sari. "Permisi, saya Arif dari media Tanah Kita. Saya dengar kisah ibu dari warga Tegalwangi. Kami tertarik meliput perjuangan ibu dari desa ke desa." Sari sempat terdiam. Untuk apa diliput? Karena inspirasi seperti ini perlu disebarkan supaya banyak desa lain tahu bahwa harapan bisa datang dari siapapun, bahkan dari yang pernah disingkirkan. Sari menunduk, lalu menjawab pelan, "Kalau cerita saya bisa menyalakan semangat orang lain, silakan." Arif tersenyum. "Kita akan tayangkan minggu depan. Judulnya, Perempuan yang Diusir, tapi Pulang Membawa Air." Sari menatap langit senja. Ia tidak pernah mengejar panggung, tapi jika cahaya akhirnya datang, biarlah itu menerangi banyak orang. 2 minggu kemudian, artikel itu viral di media sosial. Ratusan komentar masuk. Banyak yang bilang terinspirasi, banyak yang tanya, "Di mana Sari sekarang? Bagaimana cara bantu proyeknya? Apakah dia butuh tim?" Dan dari situ, jalan baru mulai terbuka. Tawaran kerjasama berdatangan. Lembaga sosial, kampus teknik, hingga pemerintah daerah mulai menyebut namanya. Tapi Sari tetap tenang. Ia bukan selebriti. Ia bukan bintang. Ia hanya ingin jadi aliran air yang tidak pernah berhenti bergerak. Pagi itu, jalan tanah di Tegalwangi tampak lebih hidup. Sawah hijau, air mengalir. Dan dari kejauhan, sebuah mobil berhenti di ujung desa. Dari dalamnya, Sari turun. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Warga yang melihat langsung berkumpul. Anak-anak berlari menyambut. Bu Lastri berdiri di beranda rumah. Senyum kecil terbit dari wajah yang dulu kaku. Pak RT, Bayu, Bu Darmi, dan warga lain berkumpul di balai desa menyambut bukan sebagai mantan terbuang, tapi pembawa masa depan. Sari berdiri di depan semua orang. Kali ini tanpa catatan, ia hanya membawa satu hal. Visi, "Aku datang bukan untuk kembali tinggal, tapi untuk memberi kabar bahwa dari sini, dari desa ini, aku akan membangun sesuatu yang lebih besar." Semua hening. "Aku akan dirikan gerakan nasional. Air untuk semua. Program pelatihan, riset, dan distribusi sistem air bersih untuk desa-desa terpencil di seluruh Indonesia." Mata Pak RT membelalak. Dan Tegalwangi, Sari tersenyum. Desa ini akan jadi pusat pelatihan pertamanya. Kita mulai dari tempat yang dulu mengusir, dan kini memilih untuk tumbuh. Bayu menunduk pelan. Matanya berkaca. Bu Darmi menepuk pundak Pak Surya. Kali ini tanpa rasa iri. Dan Bu Lastri, ia berdiri perlahan, mendekat anaknya, lalu berbisik pelan, "Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga." Sari menatap langit. "Aku nggak tunggu dia hidup lagi. Aku hanya pastikan dia nggak mati dalam diam." Seminggu kemudian, balai desa disulap jadi ruang pelatihan pertama. Mahasiswa datang, relawan berdatangan. Anak-anak muda Tegalwangi mulai belajar desain air dari Sari. Dari desa yang dulu hanya dikenal karena konflik, kini tumbuh nama baru. Tegalwangi, desa pertama yang membasuh luka, lalu mengalirkan harapan. Dan Sari, ia berdiri di tengah semua itu dengan satu keyakinan. Luka bukan akhir, tapi bisa jadi awal dari gerakan besar. Asal kita mau kembali, bukan untuk dibalas, tapi untuk menyalakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa
Klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah, mengucapkan pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.